Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik lagi di channel Gadi Motovlog edisi ke-14, insya Allah kalau saya nggak salah. Ya seperti biasa sebelum berangkat kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lupa juga kita doakan buat saudara-saudara kita semua, orang tua, ya, istri, anak, suami, orang-orang terkasih, dan juga saudara-saudara muslim kita semua dimanapun mereka berada. Kita doakan semoga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan dosa-dosanya, dimudahkan dan dilancarkan ya, segala urusannya, ya, disembuhkan dari penyakitnya, diangkat penyakitnya dan tidak diberikan lagi penyakit setelahnya. Kemudian juga tentunya segala doa terbaik untuk semua saudara-saudara kita, ya. Untuk yang punya anak juga kita banyak berdoa, mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, istri-istri kita menjadi istri yang salihah, suami-suami kita menjadi suami-suami yang soleh, dapat membawa keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak bukan tidak, dan sangat baik berdoa yang kalau orang bilang ini doa satu jagat katanya gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin amin. Ya, bagaimana aktivitasnya teman-teman? Biasanya kalau pernah nggak sih teman-teman ngerasa pagi berangkat dari jam yang sama, berangkat dengan orang yang sama, melewati jalan yang sama, menuju arah yang sama, dan mengerjakan hal yang tidak jauh berbeda, ya, sama-sama juga. Merasa jenuh, merasa bosan, merasa kayak, aduh hidup kok kayak gitu-gitu aja, gitu. Nah, kapan seperti ini? Nah, pasti ya, namanya juga manusia, dan memang itu masuk hal yang manusiawi. Orang merasa bosan, merasa jenuh dengan rutinitas yang ada. Tapi pernah juga sih ngerasain ketika misalkan pas lagi mau libur kan senang tuh libur. Tapi setelah libur yang agak berapa lama gitu kita menjadi bosan juga ya, bosan juga ya di rumah, jadi serba salah ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang wajar lah, mungkin terkadang kita dihinggapi rasa jenuh, rasa bosan. Bukan rasa pernah ada ya, tapi rasa bosan, namanya juga manusia. Nah, mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan dan menyaksikan video ini mungkin punya tips dan trik. Nah, dong kita berbagi di kolom komennya, punya tips dan trik cara menghilangkan kejenuhan, kebosanan menghadapi rutinitas. Nah, ada nggak tips dan triknya? Kalau saya pribadi sih banyak, sebenarnya banyak ya, banyak kebosanan itu, bukan apa namanya, bermacam-macam kebosanannya banyak. Misalkan kita urut dari pertama itu. Misalkan kita bosan di jalan yang sama seperti ini, apa sih kita lakukan? Kalau saya cukup dengan mengisi dengan hal-hal yang dulu saya tidak pernah lakukan sama sekali. Sekarang juga kadang masih lupa, kadang suka lupa, kadang suka ingat. Ini tips dari saya aja nih teman-teman, mudah-mudahan sih bermanfaat. Misalkan kalau dalam perjalanan bosan gini kan, diem gini kan, liatin jalan, fokus gitu. Mungkin teman-teman bisa diisi dengan zikir, dengan zikir istighfar yang banyak. Misalkan dalam perjalanan ini kan, astagfirullah, astagfirullah, apa aja, astagfirullah. Tapi dengan menyucikan Allah ya, subhanallah. Atau mungkin juga bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga bagus banget teman-teman. Ya. Dalam perjalanan tuh isi itu, setelah doa mengong gitu kan, isi dengan zikir. Oh itu enak deh pokoknya, saya sih rasanya enak ya. Ini tapi teman-teman mungkin punya trik yang lain, boleh apa isi dengan apa.
Begitupun juga sampai ke, karena kalau udah sampai ke kantor kan udah disibukkan dengan hal-hal lain, teman-teman, disibukkan dengan hal-hal yang berbeda, ya. Udah ada kesibukan lain, jadi udah terus ini udah gak hilang lah gitu, ketemu teman-teman, kemudian juga read something, gitu kan, apa kayak depan komputer atau diskusi, ya, atau rapat, jadi lebih diisi dengan hal-hal lain, gitu. Nah mungkin teman-teman punya, boleh berbagi di sini di channel ini, ya kita ngobrol-ngobrol apa sih gitu dan gitu. Nah, jadi ceritanya tadi pagi pas saya lagi ya baru beres, ya lagi siap-siap lah ya, kemudian sudah beres sambil nunggu anak untuk lagi bersiap-siap, saya sempat dapat kiriman nasihat ya dari salah satu rekan, katakanlah. Dia kirim nasihat saya, yaitu beliau mengambil dari perkataan salah satu ustadznya, kalau tidak salah Ustadz Maududi Abdullah, ya, Hafizahullah Ta'ala. Itu ya, itu saya senang ustadznya, bagus gitu ya. Jadi sebenarnya udah pernah saya bahas sih, cuma saya akan ngerimain buat diri saya sendiri, dan juga mungkin juga ngerimain buat teman-teman. Ya kalau bahwasannya kita jangan terlalu sering, atau jangan selalu melihat kelebihan orang lain, kekayaan orang lain, kerjanya apa sih, gajinya berapa sih, kok punya ini punya itu, gitu. Dan itu akan kalau kita melakukan hal itu akan membuat apa yang kita dapatkan itu merasa kurang, padahal Allah hanya memerintahkan kita untuk bersyukur apa yang sudah dia dapat. Wah itu kena banget deh gitu ya. Kita kan kadang-kadang gitu ya, ini naik motor, lihat mobil gitu kan, oh bagusnya mobilnya, aku bisa beli gitu. Dan pada akhirnya waktunya habis untuk memikirkan hal-hal tersebut, teman-teman. Memikirkan hal-hal yang kita belum punya, jadi sibuk untuk itu. Akhirnya ya pada seperti itu, mendingan bersikir atau apalah ya, melakukan amal ibadah baik-baiknya. Yuk sama-sama Bapak lebih baik melakukan amal ibadah lainnya, teman-teman. Ya kan, kita kan kadang ngeliat dunia tuh mobil bagus ya, tapi boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja gitu. Cuma mungkin jangan sampai melalaikan juga. Akhirnya kita kepikiran. Nah, setelah kepikiran akhirnya berpikir gimana caranya. Ya kalau berpikir gimana caranya bagus gitu ya. Mau usaha menjadi motivasi sehingga akhirnya membuat kita berhasil gitu. Yang ngeri itu kan berpikir, berusaha, nggak dapat, stres, akhirnya melakukan segala cara. Nah ini yang ngeri. Jadi memiliki apa yang orang lain punya gitu. Ini sebetulnya kalau saya lihat tuh ya, ada beberapa teman yang ya boleh dikatakan kaya lah gitu ya, kehidupannya perekonomiannya dari rata-rata gitu. Emang mobilnya mewah, rumahnya mewah. Belum pernah juga saya punya teman tuh dia cerita gitu saya gitu ya. Iya sih katanya. Kamu ngeliat seperti ini, karena sebetulnya ya pusing juga. Gitu. Artinya karena dia punya uang yang banyak, akhirnya banyak yang tiba-tiba jadi saudara. Gitu katanya. Tiba-tiba udah lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngaku saudara lah. Kemudian ya untuk mendapatkan apa yang dia miliki, gitu. Aku meminjam, minta apa. Tapi ya baiknya juga mungkin ya memang mungkin itu yang Allah kasih kesempatan buat dia untuk saling berbagi ya mungkin ya. Tapi intinya adalah ya sama aja lah teman-teman. Intinya kan yang penting kita bersyukur aja apa yang kita punya. Ya sekarang saya punya motor kayak gini doang nih, walaupun mati speedometernya.
Ya bersyukur aja, alhamdulillah masih bisa ngantar saya ke mencari maisha ya, mencari mata pencari apa, mencari rezeki, masih bisa ngantar anak sekolah, masih bisa ngantar istri mau pergi kemana gitu ya. Kalau hujannya tinggal ke pinggir sebentar atau pakai jas hujan, ya nikmatin aja lah, nikmatin aja, walaupun tetap kita harus terus berusaha ya. Kan ya atau ya kalau yang saya lihat itu yang saya pelajari gitu ya, yang saya suka dengar kajian dari orang-orang berilmu itu kan ya, ya bukan berarti harus miskin ya, tapi orang kaya itu paling lama hisapnya gitu, karena banyaknya harta yang dia miliki, akhirnya hisapnya paling lama. Dan yang paling miskin itu adalah tidak ada hisapnya, bahkan sangat sedikit sekali lah. Kita tuh bahkan sampai tidak ada hisapnya karena kan tidak punya apa-apa kan. Ya, kalau kita kan ini masih ada lah, alhamdulillah loh. Masih punya materi, ada hisapnya. Ya mungkin tidak akan selama yang kaya ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita miliki ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diridhoi, diberi keberkahan. Kita berdoa, banyak berdoa, berharap dan banyak berdoa. Kayak itu kan tuh orang tuanya ngasih uang ke anaknya, masya Allah. Saya suka senang kayak gitu ya. Mungkin orang tuanya mungkin hanya bekerja apa, tapi dia apa namanya, berusaha untuk membuat senang anaknya, ngasih jajan gitu kan. Masya Allah, hal kecil, terlihat kecil, tapi bagian seorang kepala rumah tangga bisa memberikan jajan aja walaupun nggak banyak, itu bahagianya luar biasa, luar biasa. Ini teman-teman yang belum menikah belum ngerasain ya, nanti deh kalau udah menikah, punya anak, masih jajan uang 5.000 aja kayaknya seneng. Apalagi bisa ngasih jajan lebih besar, senang, super senang gitu teman-teman. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu saya untuk subscribe, bantu channel di subscribe biar berkembang lagi ya, kasih biar ya bisa lebih ekspor lagi lah gitu, bisa lebih ekspor lagi. Di like, di komen juga boleh, komen share ya, di komen dan di share, komen yang baik-baik ya sih, sopan, balik berbagi di sini boleh banget, tips dan triknya dalam menjalani kehidupan. Kita ngobrol apa adanya aja lah ya, mengalir ya. Ini biasanya kalau hari apa sih, Jumat ya, itu suka macet nih, harusnya kan sekolahan juga nih teman-teman. Nah, sekolahan juga macet. Oke, tiga. Wah, tadi pagi ini saya lupa sarapan. Bukan lupa sih, nggak sempet ngopi juga. Tentang ngopinya di kantor. Ini masalah. Ya begitu ya teman-teman. Dua hal yang bisa kita obrolkan di pagi hari ini. Ya sih. Ya, yang pertama boleh teman-teman share, komen ya, untuk share tips dan triksnya bagaimana cara menghilangkan kebosanan baik dalam perjalanan, dalam rutinitas hari-hari itu aja gitu ya. Mungkin punya tips dan yang lebih situ, wah dong bagi-bagi sama saya ya sih. Dan juga yang kedua mungkin teman-teman punya itu tadi ya, yang kedua sih lebih bersyukur lah ya. Cuman berbagi aja lah, nasihat buat diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita nggak dapat teguran berupa nasihat, kadang suka lupa. Sekarang misalkan ya inget nih, oh iya ya bahwasannya bersyukur itu penting, inget nih. Tapi bisa jadi nanti 1 jam ke depan atau berapa hari kemudian lupa akan bersyukur, akhirnya inget lagi ya tuh gitu ya,
orang punya saya nggak punya, nah, gitu. Atau apalah dari hal yang lain juga kayak gitu ya, gitu. Terus lihat lagi, nasihat lagi, ya ini lagi ya, itu memang seperti itu dah manusia ya, manusia memang seperti itu. Tidak, ya kita kan bukan orang suci lah, bukan orang yang maksum ya, bukan orang yang hidup tanpa dosa. Kita pasti semuanya berlumuran dosa lah. Ya kita bersihkan pelan-pelan. Nah, ya gitu, memang kadang soal gitu sih gitu. Lagi inget-inget, lagi nggak inget Pak. Ini by the way, daerah sini adalah daerah yang saya suka banget nih, soalnya mataharinya tuh, pemandangannya, indahnya, woi, ada bandar ayam. Kalau itu pasti bawa ayam. Ya iyalah, grosir ayam. Saya kalau lagi ini ya, udah mau ngupload, udah ngedit saya, ya yang bisa adanya lah, mau upload, rapi-rapi. Suka bingung judul kadang-kadang teman-teman, suka bingung judul apa ya. Tapi saya pengen loh kalau ada waktu ya, ada waktu, ada rezekinya, saya pengen ngajak teman-teman ke itu tadi ya, tempat-tempat atau juga ya tempat-tempat ikonik lah di kota Sukabumi ya, dan sekitarnya tentunya ya, mungkin ke daerah Pelabuhan Ratu, ke daerah Jampang, ke daerah apa gitu ya, naik motor atau enggak, pengen pengen nantilah ya, doain aja ada rezekinya, ada waktunya, sehat ya gitu. Sebetulnya akhir bulan ini, akhir bulan November ini ya sebetulnya ada rencana ke apa namanya, Semarang. Cuma saya belum tahu karena waktunya bertepatan dengan hari kerja juga. Maksudnya masih kerja gitu. Itu kan harus berapa hari ya? Kurang lebih 3 harian, 3-4 hari lah. Dan akhir bulan teman-teman. Jadi agak sedikit ya, bukan nggak tauhid ya, tawakal ya. Cuma biasanya kalau akhir bulan itu kan kita lagi agak-agak cukup sangat menipis ya perbendaharaan. Kan kalau pergi itu kan harus ninggalin juga buat yang di rumah kan. Masa kita pergi bawa yang di rumah nggak disiapin apa-apanya, makannya, kebutuhannya, jajannya atau apa. Oke, ya lihat aja lah. Tapi siapa tahu Allah kasih rezeki lebih. Amin ya Allah. Cuma kalau Allah kasih rezeki lebih pun harus berpikir juga nih, izinnya izin apa nih. Ya kalau dikasih izin berangkat, kalau enggak ya udah. Ya di sini aja. Oke teman-teman, kalau gitu saya pamit ya, karena tidak akan lama lagi sampai ke tempat kerja. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan ya. Jazakumullah khairan sudah menemani dalam perjalanan. Mudah-mudahan ya sekali lagi, tidak intinya saya doakan teman-teman segala urusan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semua doa-doa kebaikan untuk teman-teman semua, doa yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan itu terjadi pada saya. Ya, saling mendoakan lah. Sementara ini kan kita belum pernah kenal, saling mendoakan tidak ada salahnya ya. Oke, ketemu lagi nanti, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.